Salam rekan-rekan semua. Hari ini, hari Minggu, kembali kita mengadakan ibadah secara online. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyambut ibadah ini supaya menjadi satu kekuatan bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dan panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini, hari Minggu, kami akan kembali merayakan ibadah kami, kebaktian kami. Meskipun secara online kami tahu Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan melihat kami, melihat hati kami masing-masing Tuhan. Karena itu Tuhan berkatilah rangkaian acara hari ini. Baik mulai dari puji-pujian, doa-doa kami maupun firman dari Tuhan. Tuhan berkati semua yang terlibat. Tuhan berkati semua acara. Sehingga semua ibadah ini menjadi satu baunya harum di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, mari kita datang hadirat Tuhan. Mari kita memuji, membesarkan namanya. Nyatakan kerinduan kita kepada Dia, sebab Dia adalah Raja kita. Dia juga sahabat kita. Dia yang terindah dan termanis bagi hidup kita. Amin. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu. Shalom, ku cinta. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, Engkau bagiku. Dan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah
kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari bersama-sama, mari nyembah Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Haleluya. Tak seorang pun juga seperti-Mu, Yesus. Kau pemelihara hidup kami, Kau penyembuh segala sakit kami, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Hanya Kau yang layak diagungkan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Hanya Engkau yang layak diagungkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan yang tadi dipenuhi Roh Kudus, mari kita menari bagi Allah kita. Haleluya. Dan ku kan menari di hadapan Raja, ku menari sambil memuji-Mu, ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, dan ku kan menari di hadapan
ku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Sebab Kau yang telah ubahkan ratapan kami. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti raja Daud. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya. Kami membutuhkan-Mu ya Tuhan. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan setiap detik di dalam kehidupan kami. Datanglah ya Tuhan, sertailah kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan.
datang Juru Selamat, berkatilah. Kami memerlukan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya jaman segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. He touched me, yes He touched me, He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Say it, He touched me. He touched me. Yes, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Something happened. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. And something happened. Something happened, and now
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita kembali berdoa kepada Tuhan, dan kiranya firman yang kita dengar ini menjadi kekuatan dalam kehidupan rohani kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami bisa kembali beribadah dan kami bisa memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya ketika kami memuji Tuhan maka Engkau bertata di dalam segala pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya semua yang kami dengar itu menjadi benih yang benar-benar tertanam dan bertumbuh subur dalam hati kami sehingga kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, dan tema yang akan saya bawakan untuk minggu ini yaitu tetap kuat di padang gurun. Mari kita buka di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Apa itu padang gurun? Padang gurun dapat diartikan sebagai suatu tempat yang dipenuhi dengan pasir dan berbatu-batu dan tidak ada pohon, bahkan tidak ada air. Dan kemudian pada siang hari cuacanya sangat panas, tetapi sebaliknya pada malam hari cuacanya sangat dingin. Dan ciri-ciri dari padang gurun yaitu merupakan tempat yang tidak punya arah. Kalau kita berada di satu padang gurun dan tidak memiliki kompas, maka dengan sendirinya kita pasti tidak memiliki arah untuk keluar dari padang gurun itu. Kita pasti akan tersesat. Dan berikutnya ciri padang gurun yaitu tidak ada jalan pintas dan tidak ada jalan yang tersembunyi. Semuanya terbuka. Kita menghadap ke depan, kita menghadap ke belakang, semuanya sama. Dan tidak ada jalan yang pintas. Bahkan padang gurun juga sebuah tempat yang paling tidak aman apabila ada badai datang. Ketika tidak ada pepohonan, tidak ada tempat kita bernaung, ketika ada badai gurun datang, maka mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus menghadapi badai padang gurun itu. Di sini kita belajar bahwa Tuhan terkadang mengizinkan kita untuk masuk dalam kehidupan padang gurun. Dan padang gurun ini Allah yang memiliki ide untuk memerintahkan Musa dan bangsa Israel untuk melalui padang gurun dengan waktu yang panjang, yaitu 40 tahun. Seandainya mereka melalui jalan di negeri Filistin, maka jangka waktunya mungkin hanya sekian minggu saja. Tetapi Allah sengaja menyuruh Musa untuk memerintahkan bangsa Israel masuk berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Mengapa hal ini bisa terjadi, Bapak Ibu sekalian? Mari kita belajar bersama-sama. Ternyata di balik perintah Allah kepada Musa dan bangsa Israel, Tuhan memiliki tujuan yang luar biasa bagi bangsa atau umat pilihannya. Hal ini bisa kita baca di dalam Ulangan 8 ayat 2 sampai yang kelima. Saya akan bacakan secara cepat saja. Ulangan 8 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan.
Tujuan Allah memerintahkan bangsa Israel dan melewati padang gurun di ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tujuan Allah untuk mengajak bangsa Israel yaitu yang pertama, agar bangsa Israel merendahkan hati dan taat kepada Tuhan. Bangsa Israel harus menyerahkan hidup sepenuhnya kepada titah-titah dari perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan tidak melakukan apa yang Tuhan larang. Di sini Tuhan mengajarkan yang terbaik bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang harus tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Yang kedua di dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, sehingga membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pembelajaran yang kedua mengajarkan bangsa Israel untuk mempercayai bahwa manusia bukan hanya hidup oleh roti saja, tetapi segala yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi setiap perkataan firman Tuhan itu juga mampu menghidupkan, memberikan kekuatan baik jasmani maupun rohani kepada bangsa umat pilihannya. Dan yang ketiga di dalam Ulangan 8 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Kita memaknai ayat ini luar biasa. Poin yang ketiga, Allah menyatakan mujizatnya. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita memiliki sandal atau sepatu, maka ada kurun waktu sekian tahun sandal atau sepatu itu pasti akan rusak. Tetapi dalam 40 tahun pasang kasut bangsa Israel tidak ada yang rusak. Yang kedua, kaki-kaki tidak mengalami bengkak. Bangsa Israel melangkah terus di padang gurun selama 40 tahun. Kaki mereka tidak mengalami bengkak sedikit pun. Di sini memaknainya adalah Tuhan menyatakan mujizat bagi umat pilihannya. Dan yang terakhir di dalam Ulangan 8 ayat yang kelima. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajar engkau seperti seorang mengajari anaknya. Poin yang keempat adalah sebagai bukti Bapa mengasihi anaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan mengajak bangsa Israel melewati padang gurun, itu bukan karena acara mendadak, acara yang tidak terprogramkan. Kita percaya bahwa perencanaan Tuhan bagi bangsa Israel ada perencanaan yang sempurna. Rencananya selalu dibuatnya indah dan tepat pada waktunya. Dan kita juga belajar bagaimana agar kita tetap kuat berjalan di tengah padang gurun. Keluaran 13 ayat yang ke-17. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan mengajak bangsa Israel keliling, masuk dan melewati padang gurun dengan berputar-putar, saya yakin ketika kita melewati padang gurun saat ini pun Tuhan juga mempunyai rencana yang terindah dalam kehidupan kita. Poin yang pertama di ayat Keluaran 13 ayat 17 tadi, bagaimana agar kita tetap kuat berjalan di padang gurun. Yang pertama adalah jangan pernah menyesal dan menyerah. Di situ di ayat katakan jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Bapak Ibu sekalian, walaupun saat ini kita hidup di situasi yang tidak menentu atau kita melewati padang gurun, tetapi kalau Allah yang mengendalikan kehidupan kita, kita harus melangkah dengan sikap yang pantang menyerah, maju terus pandang mundur, dan kita percaya setiap langkah kehidupan kita itu ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Yang harus kita waspadai adalah iblis berusaha menabur hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Mungkin kita ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada penyesalan. Tetapi mari Bapak Ibu, mari kita tetapkan kuat bersama Tuhan. Jangan menyerah dan sekali-sekali jangan menyesali kehidupan ini. Mari dalam kondisi apapun juga katakan bahwa Tuhan itu baik adanya.
Puji Tuhan, Alkitab kita yang kita baca ini di halaman pertama yaitu tentang karya ciptaan Tuhan. Di halaman pertama yaitu Kejadian 1, pasal 1 ayat yang seterusnya. Di situ katakan ada beberapa kali bahwasanya Tuhan itu baik adanya. Karya ciptaan Tuhan itu baik adanya. Kita bisa artikan bahwa kalau Tuhan juga memiliki tujuan dalam kehidupan kita, maka itu pun mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jangan hidup di dalam penyesalan. Penyesalan yang fokus kepada diri sendiri akan berujung kepada sebuah kekecewaan. Kecewa pada diri sendiri, kecewa kepada orang lain, dan kecewa kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan poin kedua dan ketiga, kita akan menyaksikan sebuah video klip, yaitu kesaksian dari saudara Niki yang tidak menyerah dan terus tetap semangat menjalani kehidupan walaupun dia masuk dalam padang gurun, yaitu berupa sakit tumor yang mengakibatkan dia harus mengembuskan nafas yang terakhir. Tetapi ketika detik-detik dia ingin menghadapi masalah itu, apa yang dia lakukan? Dia tetap menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dan hidup di padang gurun tidak membuat dia kecewa. Hidup di padang gurun tidak membuat dia takut. Tetapi sebaliknya, dia katakan bahwa ada maksud Tuhan yang luar biasa ketika jaminan kehidupan kekal menjadi milik bagian dalam kehidupan saudara Niki. Mari kita saksikan video klip bersama-sama. Puji Tuhan. Pertama, gejala yang saya lihat dari Pak Niki adalah matanya merah dan mukanya agak miring sebelah. Semuanya serba tiba-tiba. Jadi awal mula itu saya dideteksi Bell palsy. Saya udah ke dokter syaraf, akupuntur, tapi tidak juga membaik. Suami saya di MRI, dari sana ketahuan bahwa ada tumor. Ya jujur pada saat didiagnosis saya merasa sedih. Dan saya merasa kok Tuhan gak adil. Dalam artian anak saya masih kecil-kecil. Kok saya didiagnosis kayak gini? Saya ingat itu malam Natal, itu saya bermimpi didatangi Tuhan Yesus. Tuhan berkata pada saya, ikut aku maka engkau akan selamat. Paginya saya bangun, mimpi ini mah apa sih lah. Ya kalau udah mau udahan aja. Tanggal 25 malam mimpinya sama lagi. Tanggal 26-nya malam saya mimpi yang sama lagi. Di hari itu juga, malam itu juga saya terbangun dan saya bulatkan tekad untuk menerima Tuhan Yesus dalam hidup saya. Dan saya memutuskan untuk menyerahkan hidup saya untuk Dia. Dan mujizatnya adalah saya tidak lagi merasa takut. Puji Tuhan, suami saya itu operasinya nggak terlalu lama. Mulai jam 8, jam 3 udah selesai. Tanggal 6 Juni 2020 yang lalu, akhirnya suami saya tutup usia dan dipanggil oleh Tuhan. Perjuangannya selama 3,5 tahun itu membuat kami sangat bersyukur. Dari usianya yang divonis oleh dokter hanya 6 bulan, bisa diperpanjang hingga 3,5 tahun. Kami sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk memberikan kenangan-kenangan yang indah buat kami, buat anak-anak. Dari yang si kecil itu dari baru lahir hingga sekarang sudah 3 tahun lebih, dia bisa bermain sama papanya, bisa dekat dengan papanya, dia bisa kenal dengan papanya gitu. Perpanjangan waktu ini sangat-sangat kita syukuri. Untuk para cancer warrior, jangan cemas, jangan takut, jangan pernah hilang harapan. Selalu semangat, selalu berserah kepada Dia. Jangan pernah hilang harapan. Itu saja. Jangan patah semangat, jangan berputus asa.
selalu ada jalan keluar dari Tuhan yang terbaik untuk setiap situasi kita. Semoga dalam kehidupan Niki yang singkat ini bisa memberikan manfaat untuk semua orang yang menontonnya. Terima kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyaksikan video klip yang sangat memberkati bagi kita. Ancaman yang paling menakutkan adalah sebuah kematian dalam setiap umat manusia. Tetapi kalau saudara Niki sudah kuat menanggung itu dan masuk di dalam sebuah kematian dan dia berserah sama Tuhan, maka Tuhan melimpahkan segala sesuatu kekekalan dalam kehidupannya. Dan kiranya video klip ini bisa menjadikan kesaksian bagi kita untuk kita tetap melangkah, untuk tidak menyerah dan tidak menyesali kehidupan ini. Terus berjuang bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, untuk poin yang kedua dan ketiga, hari ini saya akan dibantu oleh Saudara Putra dan Saudara Fengki untuk menyampaikan firman Tuhan berikutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kita masuk ke poin yang kedua. Bagaimana agar kita tetap kuat berjalan di tengah padang gurun? Yang kedua yaitu tetap kuat dan mengandalkan kuasa Tuhan. Dalam Keluaran 13 ayat 18 berkata demikian. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan mengarahkan mereka, bangsa Israel, untuk berjalan berputar. Mereka tidak berjalan jalan yang paling dekat. Kenapa? Firman Tuhan di ayat 17 dikatakan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Tuhan mendorong mereka melalui padang gurun agar mental mereka diubah. Mental mereka yang senang dengan perbudakan, yang penting enak deh, yang penting bisa makan deh. Mereka nggak punya pengalaman berperang. Tuhan punya pemikiran jauh ke depan untuk bangsa Israel. Kalau mereka cepat sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tetapi mereka tidak punya pengalaman untuk berperang karena sudah bertahun-tahun mereka diperbudak di Mesir. Saat mereka diserang oleh bangsa lain, mereka tidak punya pengalaman. Tuhan ingin mengubah mental budak mereka menjadi mental pemenang. Sering sekali Tuhan mengarahkan manusia, umat kepercayaannya masuk ke padang gurun untuk mengubah mental kita, menghancurkan mental perbudakan kita. Kita senang diperbudak dosa, yang penting enak, yang penting nyaman, gue gak perlu pusing mikir hal ini dan itu. Bolehlah berdagang dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bolehlah bekerja dengan model yang begini. Yang penting gue aman, yang penting gue nyaman. Terkadang Tuhan membiarkan kita masuk ke padang gurun. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu ini kasih Tuhan yang hadir hari ini. Bagaimana kita tetap kuat berjalan dalam padang gurun? Tuhan ingin supaya apa? Supaya kita mengandalkan kuasa Tuhan. Supaya kita punya punya kebiasaan baru untuk apa? Dalam masuk menghadapi setiap tantangan kehidupan, kita mengandalkan kuasa Tuhan. Ingat tadi katakan di 18 di bagian B-nya, dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saat mereka masuk ke padang pasir, mereka kapan saja siap diserang. Kenapa? Di padang pasir itu luas dan mereka tidak tahu apa yang ke depan yang akan mereka hadapi. Mereka nggak tahu di belakang apa yang mengejar mereka. Mereka nggak tahu di kiri dan kanan, apalagi kalau sudah malam. Tetapi inilah yang Tuhan berikan kepada mereka agar mereka siap sedia. Tidak hidup nyaman dengan kehidupan yang sebelumnya mereka hadapi di Mesir. Mereka nikmati di Mesir. Tuhan juga mau dalam kehidupan kita, di masa-masa padang gurun kita hari-hari ini, supaya kita siap sedia. Jangan lengah, agar kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan pemikiran kita, kemampuan kita, mengandalkan pengalaman kita dalam bekerja, dalam mendidik anak, dalam membangun usaha. Tuhan mau setiap saat kita jangan lengah, tapi bersiap-siap berperang menghadapi situasi apapun yang akan terjadi di tengah padang gurun kehidupan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan yang hadir hari ini, kita dilatih untuk mengandalkan kuasa Tuhan, bukan dengan kekuatan pribadi. Kalaupun kita masuk di padang gurun hari ini, Tuhan punya rencana.
supaya kita siap berperang. Setiap hari kita bersiap untuk menghadapi setiap kondisi apapun yang terjadi. Tuhan mau kita kuat. Tuhan nggak mau kita menjadi orang Kristen yang cengeng. Tuhan nggak mau kita menjadi manusia yang percaya kepada Tuhan, muridnya Tuhan. Murid yang lembek, yang lemah, yang sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit marah dengan situasi, dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Tuhan mau hari ini kita memiliki sikap apa? Mengandalkan Tuhan. Dengan apa? Dengan segala hal yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Situasi apapun yang akan terjadi. Ke depan tidak ada yang tahu situasi apapun yang terjadi. Tuhan mau saat kita masuk dalam padang gurun ini, keadaan padang gurun kehidupan kita, kita siap sedia berperang dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Jangan lagi menggunakan pengalaman masa lalu yang kita andalkan. Benar, pengalaman itu menjadi guru yang terbaik. Tapi Tuhan mau kita mengandalkan kuasa Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan hanya kemampuan kita. Tapi Dia mau kita menaruh segala harapan kita kepada Tuhan. Tuhan berikan kita kekuatan. Untuk apa? Untuk kita melewati padang gurun kehidupan. Ingat, yang pertama tadi, jangan pernah menyerah. Yang kedua, kalau kita masuk dalam padang gurun, jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Tetap andalkan kuasa Tuhan. Perubahan apapun yang terjadi di tengah-tengah padang gurun, situasi apapun yang terjadi di tengah padang gurun, andalkan kuasa Tuhan. Sebab apa? Tuhan mau supaya kita dilatih untuk siap sedia. Tadi katakan, saya ulang lagi ayat 18b tadi. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Hari ini keadaan kita berubah. Situasi usaha kita berubah. Tuhan mau kita berjalan dengan siap sedia, siap berperang, menghadapi setiap situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Siap sedia berperang menghadapi situasi yang berubah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan kita. Supaya apa? Kita terus mengandalkan Tuhan. Mari andalkan Tuhan saat kita masuk dalam padang gurun kehidupan. Karena hanya dengan mengandalkan Tuhan, kita mampu melewatinya hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang hadir hari ini, saya mendorong supaya kita tidak takut. Jangan takut dengan keadaan hari ini. Jangan takut dengan situasi hari ini. Kenapa? Karena kita sedang mengandalkan kuasa Tuhan. Jangan takut, jangan lemah, jangan menjadi orang Kristen yang sedikit-sedikit cengeng, ngeluh, marah dengan situasi. Tapi kita didorong untuk apa? Kita siap dan mampu bertahan menghadapi peperangan dan tantangan. Tantangan apapun yang terjadi ke depan, yakinlah dan percayalah, Tuhan beserta kita. Gadanya dan tongkatnya itu yang menghibur kita, yang menuntun kita melewati setiap hari dalam padang gurun kehidupan. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi cengeng, jangan menjadi ciut, jangan menjadi tawar hati. Tuhan tetap Tuhan yang sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Tetap kuat, tetap bertahan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena saat-saat inilah kita benar-benar sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Tuhan. Jangan pernah melihat, membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Hari ini Tuhan punya rencana yang spesial buat kehidupan kita. Tetap kuat, tetap bertahan. Jangan menjadi lemah, tetapi menjadi kuat karena kita mengandalkan kuasa Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin ketiga yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, bagaimana agar kita tetap kuat berjalan di tengah padang gurun. Yang ketiga adalah selalu merasakan kehadiran Allah. Saudaraku, firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 sampai 22 berkata demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwa ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, Tuhan mengarahkan mereka menuju tanah Kanaan melalui padang gurun.
Dan di padang gurun Tuhan menunjukkan kepada bangsa Israel sebuah lambang penyertaan Tuhan, yaitu melalui tiang awan dan tiang api salah satunya. Saudaraku dikasih Tuhan, tiang awan, tiang api melambangkan penyertaan Tuhan atas kehidupan bangsa Israel. Supaya bangsa Israel sadar, supaya bangsa Israel tahu bahwa Tuhan menyertai mereka dan Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, sama halnya dengan kehidupan kita, menghadapi padang gurun kehidupan, kita juga harus membangun sebuah keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir. Tuhan mungkin tidak menunjukkan tiang awan dan tiang api secara fisik dalam kehidupan kita, tapi Tuhan menunjukkan penyertaan-Nya yang begitu ajaib melalui hal-hal yang sudah pernah kita alami di masa-masa yang lalu. Dalam setiap musim kehidupan, yakinlah ada campur tangan Tuhan, baik suka maupun duka, ada Tuhan yang selalu berserta dengan kita. Keyakinan kita akan kehadiran Tuhan, itulah yang membangkitkan self-confidence kita, yang membuat kita lebih percaya diri untuk melewati setiap masalah yang kita alami. Kita mampu dan lebih mantap untuk melewati setiap rintangan karena kita percaya Tuhan berada di sisi kita. Tuhan yang dulu pernah hadir pada musim sukar yang saya pernah alami, yang saudara pernah alami, adalah Tuhan yang sama yang juga akan dan pasti hadir di musim-musim yang akan datang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itulah yang menjadi dasar keyakinan kita untuk melangkah. Jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Jangan pernah ragukan akan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Keraguan itu menghasilkan ketakutan. Dan ketakutan itu menghasilkan keputusasaan. Keputusasaan membuat kita tidak mampu melihat Tuhan di tengah masalah. Keputusasaan membuat kita tidak mampu melihat kemenangan yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari ini saudaraku dikasih Tuhan, ada banyak orang yang putus asa dalam menghadapi masalah yang terjadi hari-hari ini. Masalah ekonomi, masalah bangsa, masalah keluarga, masalah pribadi. Ada banyak orang yang putus asa, ada banyak orang yang ragu, ada banyak orang yang takut. Tapi hari ini kita belajar kalau Tuhan sudah pernah tolong kita di masa-masa yang lalu, Tuhan yang sama juga yang akan menolong kita di masa-masa yang akan datang. Saudaraku dikasih Tuhan, keyakinan kita akan penyertaan Tuhan itu menghasilkan keberanian untuk melangkah. Tentu bukan dengan kekuatan kita, melainkan karena kekuatan daripada Tuhan. Sehingga kita bisa mampu menikmati kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa terkadang Tuhan mengizinkan padang gurun hadir dalam hidup kita, bukan hanya sekedar untuk memproses karakter kita, bukan hanya sekedar untuk mengikis kedagingan kita, mengikis keakuan kita, mengikis sifat-sifat buruk kita, tetapi terkadang Tuhan mengizinkan padang gurun hadir dalam hidup kita untuk sesuatu yang nilainya jauh lebih penting. Untuk apa saudaraku yang dikasih Tuhan? Supaya kita terhubung lebih intim lagi dengan pribadi yang jauh lebih besar dari padang gurun yang kita alami. Dialah Tuhan, dialah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang menyertai kehidupan kita. Itulah yang menjadi dasar keyakinan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan Tuhan rindu saya dan saudara menyadari akan hal itu. Ingatlah saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan jalan akan selalu rata di depan kita. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan berjanji untuk selalu menyertai setiap kehidupan kita. Makanya jadikanlah Tuhan yang terutama dalam hidup saudara. Ketika saudara menghadapi masalah, ketika saudara menghadapi tantangan, jadikan Tuhan yang terutama dalam setiap kehidupan kita. Karena yang lebih penting, saudaraku dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Yang paling penting bukan apa yang sedang terjadi atas hidup kita. Tapi yang paling penting adalah siapa yang memegang kendali atas hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, yang paling penting itu tuh bukan apa yang sedang terjadi atas hidup kita. Tapi yang paling penting adalah siapa yang memegang kendali atas kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang kehilangan iman. Makanya jadikanlah Tuhan yang terutama dalam kehidupanmu, jauh melebihi padang gurun, jauh melebihi masalah yang kita pernah alami. Makanya kita harus mengandalkan Roh Kudus. Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-26 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian.
sekalipun jiwa ragaku menjadi lemah, Engkaulah kekuatanku ya Allah. Engkaulah segala yang kumiliki untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun boleh terjadi atas kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang mengizinkan kita sedang berjalan di tengah-tengah padang gurun. Kita mungkin berada di persimpangan jalan. Kita mungkin berada di tengah-tengah keputusasaan. Kita tidak tahu harus melangkah kemana. Tapi satu hal yang menjadi keyakinan kita, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau Tuhan sudah pernah tolong kita di masa-masa yang lalu, Tuhan yang sama juga yang pasti akan menolong kita di masa-masa yang akan datang. Sama seperti bangsa Israel yang Tuhan sudah nyatakan penyertaannya melalui tiang awan dan tiang api. Tuhan yang sama juga yang akan menyatakan penyertaannya dalam kehidupan saya dan kehidupan saudaraku. Mari andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus, hidup bergaul karib dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kiranya semua uraian renungan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya ingin tetap mengajak kita untuk belajar. Ada dua tokoh yang ketika mereka melewati padang gurun, mereka melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, yaitu Musa dan pribadi Yesus sendiri saat mereka berada di padang gurun. Di Keluaran 40 ayat 2 dan 24, di situ dikatakan firman Tuhan demikian. Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ada teladan iman yang kita bisa contoh yang pertama dari pribadi Musa. Walaupun hidup di padang gurun penuh dengan tekanan dan tantangan, dan ada yang dikerjakan Musa untuk tetap menyenangkan Tuhan, yaitu apa? Musa mendirikan kemah, di mana kemah itu bukan kemah sembarang kemah, tetapi kemah suci sesuai perintah Tuhan, dan supaya Tuhan bersemayam di dalam kemah itu. Mari jadikan rumah kita semua sebagai tempat persekutuan dengan Tuhan, dan rumah yang di dalamnya ada doa, pujian, dan penyembahan. Mari kita membangun kemah sebagai tempat untuk pemulihan. Ada tempat persekutuan dengan Tuhan. Kalau situasi hari-hari ini, kehidupan kita sangat terbatas, dibatasi dengan banyak ketentuan dan aturan. Tetapi di dalam rumah, kita bisa melakukan sesuatu untuk hal yang tidak terbatas, yaitu apa? Ketika kita berhubungan bersama dengan Tuhan, kita menyerahkan hidup, berdoa dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan saudara katakan, Tuhan, walaupun aku menghadapi di padang gurun saat ini, tetapi bila hatiku tetap melekat dengan Engkau, bila rumahku ini tempat di mana Engkau bersemayam, walaupun kita masih ada di padang gurun, tetapi kesejukan hati ini kita akan menerima sesuatu berkat dari kuasa Roh Kudus yang mengalir dalam kehidupan kita, menyejukkan segenap pikiran, perasaan, dan kehendak kita, dan tetap kita ada sukacita, dan tetap kita bersyukur buat keadaan yang kita alami hari-hari ini. Teladan yang kedua yang tadi saya sebutkan yaitu tentang teladan Yesus. Di dalam Matius 4 ayat yang 1, demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan ayat yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Pada saat Yesus dicobai di padang gurun, posisi dia 100% manusia. Karena ada satu kalimat menyatakan, akhirnya laparlah Yesus. Yesus menahan lapar yang sangat luar biasa karena dia berpuasa 40 hari 40 malam. Sementara pada saat itu iblis ingin memberikan pencobaan dengan tawaran-tawaran yang luar biasa. Saya tidak bisa urai secara panjang lebar mengingat waktu kita sangat singkat. Tawaran itu diantaranya adalah sebuah tahta. Tawaran itu diantaranya untuk sebuah kekenyangan atau kedagingan. Dan tawaran itu diantaranya sebuah harta yang melimpah. Kita melihat bahwa luar biasa, walaupun Yesus lapar secara manusia, tetapi dia menolak, bahkan dia menghardik, bahkan dia mengusir roh iblis untuk lalu dari hadapannya. Dan dia tetap mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Bapa di surga, yaitu
dia tetap kuat menghadapi pencobaan itu. Walaupun kita ada di padang gurun, mungkin ada banyak tawaran-tawaran yang bersifat sesaat, yang mencoba menggoncangkan iman kita. Tawaran-tawaran yang ingin berbuat tidak sesuai kehendak Tuhan. Tawaran bisnis yang kotor, tawaran cara-cara yang mungkin semua cara dihalalkan. Dan itu sepertinya kita jauh dari kehendak Tuhan. Mari kita belajar dari pribadi Tuhan. Walaupun kita ada di padang gurun, tetapi bila kita hidup kita sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dan teladan ini yang harus kita miliki. Bapak Ibu, kita akan akhiri renungan firman Tuhan ini. Dan mari kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Kau Tetap Allah, Betapa Dahsyat Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu, biar firman itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Walaupun kami berjalan di padang gurun saat ini, walaupun kami ada banyak masalah, bahkan percobaan yang kami alami ini tidak ada jalan keluarnya. Tetapi kami percaya hanya di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Biar kami tetap kuat melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kami katakan dengan iman bahwa jalan yang kami lalui hari ini adalah jalan yang terbaik. Kami akan menemukan segala sesuatu, jalan keluar bersama dengan Tuhan. Rancangan Tuhan sempurna adanya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara menyembah kepada Tuhan. Katakan Tuhan itu baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari dengan segenap imanmu katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang,
Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sejenak kita masuk terus dalam penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat jalan hidup kami. Haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Kaulah Allah, Kau Allah yang berkuasa. Kami mengucap syukur. Haleluya, terima kasih. Kami percaya Engkau mendengar segala keluhan doa kami, karena Engkau tetap Allah bagi kami Tuhan. Walaupun kami hidup di padang gurun saat ini, kami percaya di situ ada kuasa Tuhan. Mari Tuhan, pagi hari ini, siang hari ini, kami mengundang Engkau. Jadilah tiang awan, tiang api bagi kami, sebagai tuntunan kehidupan kami untuk melangkah. Dan walaupun kami bersama-sama dengan Tuhan ada di padang gurun, kami percaya kami akan kuat menghadapinya. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar, itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kemenangan, bahkan kesembuhan ilahi menjadi milik bagian kami Tuhan. Kami nyatakan bahwa kami akan berhasil bersama dengan Tuhan ketika kami melewati di padang gurun ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita sudah beribadah. Dan saya percaya apa yang kita lakukan berkenan di mata Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat men-scan barcode yang disiapkan lewat transfer maupun lewat N-Banking. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Kita bersyukur dan mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami. Apa yang kami lakukan lewat ibadah raya hari ini, kiranya Tuhan memberkati setiap pujian dan penyembahan kami, bahkan firman-Mu yang kami dengar. Tuhan memberkati dan membuat kami semakin kuat menghadapi hari-hari ke depan. Kami berdoa menyerahkan para pemimpin rohani kami, menyerahkan Pak Rubin Adi Abraham dalam tangan Tuhan bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati juga Om Julius dan keluarga, Pak Suito dan juga keluarga, dan seluruh pelayan Tuhan, rekan-rekan sidang jemaat-Mu di Harapan Indah. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami mau mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.